Indonesia Darurat Korupsi. Dari bensin hingga minyak dioplos, timah sampai pengadaan kapal feri semua jadi ladang korupsi. Kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah. Kalau uangnya dipakai buat beli beras subsidi, kira-kira bisa kasih makan seluruh rakyat Indonesia berapa tahun ya? Atau kalau uangnya dipakai untuk bangun sekolah, bisa kasih akses pendidikan gratis buat anak-anak di seluruh pelosok negeri mungkin? Tapi sayangnya uangnya bukan untuk rakyat. Uangnya dihisap, dikorupsi, dan dijadikan harta pribadi pejabat yang rakus. Sejumlah kasus besar terungkap belakangan ini. Dari skandal bernilai triliunan hingga kasus yang menyeret pejabat penting. Apa saja ya yang terjadi? Kasus pertama, skandal korupsi di Pertamina. Sebesar 193,7 triliun rupiah melayang. Salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia. 7 eksekutif Pertamina ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi impor minyak mentah ilegal. Kerugian negara mencapai 193,7 triliun. Modusnya, mereka katanya lebih milih mengimpor minyak mentah dengan harga tinggi dari luar negeri, padahal produksi di dalam negerinya lebih murah. Aturan mewajibkan Pertamina memprioritaskan minyak dari dalam negeri. Hasilnya, negara mengalami kerugian yang sangat luar biasa. Kasus kedua, korupsi PT Timah sebesar 300 triliun. Kasus ini terjadi di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk periode 2015 sampai 2022. Awalnya, kerugian lingkungan diperkirakan mencapai 271 triliun rupiah. Namun audit BPKP mencatat total kerugian negara mencapai 300 triliun. Kasus ketiga, korupsi akuisisi kapal di PT ASDP Indonesian Ferry. Dugaan korupsi dalam pengadaan kapal menyeret 3 pejabat tinggi PT ASDP ke dalam penyelidikan. Direktur Utama, Direktur Perencanaan dan Pengembangan, serta Direktur Komersial dan Pelayaran yang terlibat dalam kasus ini. Kerugian negara mencapai 893 miliar rupiah akibat markup harga kapal dari luar negeri. Harga kapal digelembungkan berkali-kali lipat dari harga aslinya, sementara kualitasnya di bawah standar. Dampaknya, selain kerugian finansial, layanan transportasi laut juga terdampak. Kasus keempat, dugaan penipuan minyak kita dan Pertamax oplosan. Viral di media sosial dengan takaran minyak kita kemasan 1 liter yang ternyata hanya berisi 750 ml. Dugaan penipuan ini muncul tak lama setelah viralnya kasus Pertamax oplosan yang menyeret petinggi Pertamina Patraniaga sebagai tersangka. Kasus kelima, update skandal suap politik oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ternyata terlibat. Korupsi tidak hanya terjadi di sektor bisnis, tetapi juga merambah ke dunia politik. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto resmi ditangkap KPK atas dugaan suap dan penghalangan proses hukum terkait pemilihan anggota parlemen di tahun 2019. Hasto diduga menerima suap dari kandidat anggota parlemen sebagai mahar politik untuk mengamankan kursi mereka dalam pemilu 2019. Tidak hanya itu, KPK juga menemukan barang bukti bahwa Hasto berusaha menghambat penyelidikan dengan menghilangkan dokumen penting dan menekan saksi kunci agar tidak memberikan keterangan kepada penyidik. Penggeledahan di rumah orang kepercayaannya menemukan uang tunai dalam mata uang asing senilai 15 miliar rupiah yang diduga terkait dengan aliran dana suap. Kasus ke-6, skandal BLBI sebesar 138 triliun yang menguap. Kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI masih menjadi beban negara. Dana BLBI diberikan pada masa krisis moneter pada tahun 1997 untuk menyelamatkan 48 bank dengan suntikan sebesar 147,7 triliun rupiah. Sayangnya dana itu tidak dikembalikan.
Negara dirugikan sebesar 138,44 triliun. Satgas BLBI sejak 2021 berupaya menagih, tetapi hingga kini belum semua dana berhasil dikembalikan. Dari minyak, timah, kapal feri, sampai politik, semua jadi ladang korupsi. Kok bisa ya ada pihak yang setega itu? Rakyat disuruh hemat, disuruh bayar pajak, disuruh maklum, tapi uangnya malah dirampok berjamaah. Sebesar 193 triliun dari minyak, 300 triliun dari timah, 138 triliun dari BLBI, ini negara atau ATM pribadi koruptor. Ujung-ujungnya, siapa yang kena imbas? Harga naik, fasilitas buruk, rakyat disuruh bersabar, tapi koruptornya hidup mewah, plesiran, dan kalau ketahuan tinggal bilang, saya dizolimi. Jadi kita masih mau diam? Atau cukup jadi penonton setia drama korupsi yang endingnya sudah bisa ditebak? Rakyat makin susah, pejabat makin tajir.